Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan khotbah minggu untuk tanggal 14 Agustus tahun 2022 yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat 53. Demikian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayah. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini adalah mengikuti Yesus secara total. Bahwa ketika kita membaca firman ini, seolah-olah bahwa firman ini adalah sangat bertentangan dengan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Yesus mengatakan dia datang bukan membawa damai, tetapi pertentangan di dalam keluarga. Bahkan Yesus katakan pada murid-muridnya bahwa dia datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Dan dia datang melempar api ke bumi, dan api itu menyala. Injil Lukas ini harus kita cermati dan kita renungkan lebih mendalam. Sebab menggunakan gaya bahasa paradoks, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata ataupun kalimat pernyataan yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan. Kalimat pernyataan yang Yesus sampaikan ketika Yesus datang, yang pertama, dia melempar api ke bumi. Dan yang kedua, membawa pertentangan di keluarga. Yang secara faktanya bahwa Yesus datang adalah membawa cahaya pengharapan. Dan yang kedua, membawa pemulihan di keluarga. Sepintas bahwa firman ini adalah sedikit agak membingungkan tentang apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bertanya-tanya apa maksud Yesus mengatakan hal itu. Bapak saudara-saudara, kita akan melihat yang pertama adalah dia datang melempar api ke bumi. Dalam ayat 49 sampai ayat 50 dikatakan aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Mari kita perhatikan ayat 49, tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan ayat 50. Jika hanya terpaku pada ayat 49, maka akan ditafsirkan bahwa Yesus sengaja melemparkan api ke bumi, karena kalimat berikutnya berbunyi, betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Padahal di dalam ayat 50 mengatakan aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Oleh karena itu yang dimaksud dalam ayat 49 adalah melemparkan api ke bumi adalah api kasih. Sebab di ayat 50 Yesus katakan dia harus menerima baptisan. Sebab jika tidak maka membuat hatinya susah. Baptisan dalam hal ini adalah artinya Yesus bersedia mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari alam maut akibat dosa. Api kasihnya menghanguskan manusia lama yang berlumuran dosa, agar manusia diperbaharui menjadi manusia yang baru, yang menerima anugerah kasih karunia-Nya. Bapak saudara-saudara, dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jika baptisan tidak terjadi pada Yesus, maka nyala api yang membakar dosa manusia tidak terjadi, sehingga manusia berada dalam kegelapan dan tidak dapat melihat cahaya terang nyala api kasih Yesus yang menyelamatkan manusia. Jadi adalah keliru bila menafsirkan bahwa kedatangan Yesus menimbulkan kekacauan, peperangan, kerusuhan, atau penghakiman seperti yang terjadi pada zaman Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh api dan barelang dalam Kejadian 6 ayat 24-25. Yang pertama yang kita lihat dalam hal ini. Dan yang kedua adalah dia datang tidak membawa damai, tetapi pertentangan di bumi termasuk di dalam keluarga. Dalam ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Sebelum Yesus datang ke bumi, situasi dan kondisi hidup manusia diwarnai sana sini pertentangan dan tidak ada damai. Yesus datang sesuai yang dijanjikan Allah, telah menimbulkan pertentangan antara yang menerima dan yang menolak Yesus, yang menolak kemesiasannya, yang menolak keallahannya. Dalam Yohanes 3, Yohanes 7 ayat 43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Ada pertentangan yang timbul ketika Yesus datang. Pertentangan seringkali dimulai dari perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak yang berlawanan. Raja Herodes, kepala imam ahli Taurat, kaum Farisi, kaum Saduki, penjajah dan Romawi diwakili Pontius Pilatus adalah pihak-pihak yang terusik oleh kedatangan Yesus ke dunia ini. Mereka seakan-akan bersatu pandangan demi kepentingan pribadi dan golongan yang memisahkan diri dari murid-murid Yesus dan dari sebagian orang Yahudi menanggapi dan percaya kepada Yesus. Orang Yahudi terpecah-pecah menjadi dua bagian sejak saat itu hingga saat ini. Padahal yang mereka sembah adalah Allah yang sama, tetapi tidak mengakui Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. Suatu ironis berulang kali terjadi sejak Kain dan Habil, maka seterusnya manusia saling bertentangan hingga sekarang ini. Masing-masing mengklaim kebenaran ada pada diri sendiri. Semua itu akibat dosa. Dan lihatlah betapa dahsyatnya pengaruh dosa yang memecah belah manusia, terbelah dua. Pandangan dan merasa paling benar, pandangan yang diyakininya. Ajaran kasih yang diusung oleh Yesus juga dipertentangkan, padahal sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Karena perbedaan pandangan, teologi, dogma, liturgi, dan sebagainya sehingga terbelah dua. Katolik dan Kristen. Pertentangan antara keyakinan agama yang disebabkan oleh kebenaran yang diyakininya adalah paling benar. Celakanya pertentangan ini berlanjut hingga tindakan kekerasan, bahkan melakukan pembunuhan, dan ironinya mengklaim bahwa Allah menyetujui perbuatannya. Inilah yang dimaksud Yesus dengan mengatakan, aku datang bukan membawa damai di atas bumi, melainkan pertentangan. Jadi bukan karena Yesus menghendaki terjadinya pertentangan dan permusuhan, tetapi karena manusia sendiri yang jadi penyebab timbulnya pertentangan antara yang menerima ajaran Yesus dan yang menolak ajaran Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara, di dalam keluarga pun sudah terjadi hal seperti ini. Dalam satu keluarga mungkin bisa berbeda keyakinan. Yang satu Kristen, yang satu lagi bukan Kristen. Anak Kristen Protestan, tetapi ibu atau orang tuanya adalah Kristen karismatik atau yang lain. Dan demikian juga suami bisa Kristen tetapi istri Katolik atau yang lain. Masing-masing bersikukuh dan merasa benar. Manusia bertentangan bukan hanya perbedaan keyakinan menyembah kepada Allah, tetapi di segala bidang kehidupan manusia bertentangan pandangan dan konflik kepentingan. Justru Yesus datang sesungguhnya untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia. Namun yang terjadi malah pertentangan, dan hal ini akibat dari dosa manusia. Bapak ibu saudara-saudara, dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang jelas adalah kedatangan Yesus membawa pemisahan antara orang yang menerima ajaran Yesus atau orang yang percaya dan orang yang mau menjalani hidupnya di dalam kebenarannya, dengan orang yang tidak menerima Yesus dan tidak menerima ajarannya dan tidak hidup di dalam kebenarannya. Pemisahan terjadi antara orang percaya dan yang tidak percaya kepada Yesus, dan juga terjadi pemisahan di antara yang percaya kepada Yesus, mau mengikut jalan Yesus dan tidak mau mengikut Yesus. Sebagian ikuti jalan Yesus, tetapi bagian lain hidupnya tidak menuruti jalan Yesus. Ibu bapak saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan oleh dalam firman ini, bahwa Yesus membawa pemisah. Maka setiap pengikut Yesus yang mengikuti Yesus secara total, dia akan tetap bertahan mengikuti Yesus sampai titik darah penghabisan. Artinya sampai kematian dia akan tetap mengikuti Yesus dalam situasi apapun, mengikuti Yesus secara total dari setiap hidupnya, sehingga itu akan memisahkannya dari keberdosaannya, akan memisahkannya dari manusia-manusia yang berdosa. Maka hidup orang percaya tentu akan berbeda dari orang yang tidak percaya. Orang yang menerima Yesus dan orang yang tidak menerima Yesus, tentu hidupnya pasti berbeda. Disinilah perbedaan itu, dari situlah pemisahan itu. Maka kita adalah dipisahkan dari dunia ini, dari keberdosaan itu, dan kita dipisahkan menjadi orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bahwa kita adalah, ketika kita sudah diampuni segala dosa dan pelanggaran kita, maka kita akan menjadi pengikut Tuhan yang secara total, pengikut Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita menjadi pengikut Tuhan yang setia dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam kami, sehingga kami menjadi pengikut Tuhan yang setia, pengikut Tuhan secara total dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.